Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, kita lanjutkan pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu tentang melanjutkan yang kemarin, yaitu materi tema 1, subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Kemarin itu pembelajaran 4 dan 5. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya ya. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama yaitu muatan IPA ya, KD 3.1 dan 4.1 untuk keterampilannya. Baik anak-anak semua, yang mau kita bahas pada pagi hari ini yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa hewan yang dicontohkan dalam muatan bahasa Indonesia itu. Nah, sekarang kita bahas pada muatan IPA-nya. Coba anak-anak perhatikan, ini ada sebuah gambar. Gambar apa ya? Gambar kelinci. Gambar kelinci, ini yang kedua adalah gambar siput. Nah, ini perhatikan baik-baik. Mungkin anak-anak sudah bisa membandingkan ya. Ini hewan kelinci ini alat geraknya apa, kemudian siput ini alat geraknya apa. Nah, pertanyaannya adalah termasuk hewan apakah hewan di atas? Nah, untuk mengelompokkan hewan yang ada pada gambar ini, nanti akan kita bahas ya, makanya jangan lupa tetap kamu simak baik-baik ya. Nah, sekarang perhatikan penjelasan di bawah ini ya. Ini sesuai pertanyaan tadi, termasuk hewan apakah? Nah, kita kelompokkan. Ada dua kelompok hewan ya. Yang pertama, hewan vertebrata. Yang kedua, hewan invertebrata. Nah, apa itu hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa? Contohnya kelinci, kucing, burung, ular, ikan, katak, dan masih banyak hewan-hewan yang lain ya. Nah, jadi kata kuncinya itu vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya hewan apa? Cacing, kupu-kupu, lebah, siput, semut, dan masih banyak yang lain. Ini termasuk ke dalam kelompok serangga lah. Nah, umumnya hewan invertebrata itu memiliki alat gerak serupa dengan hewan vertebrata. Ya, contohnya cacing tadi itu, kupu-kupu, contohnya lebah atau lalat ya. Itu kan umumnya sama, dia memiliki alat gerak serupa dengan hewan vertebrata atau yang bertulang belakang. Sama-sama memiliki apa? Memiliki alat gerak berupa kaki. Itu contohnya persamaan dari hewan invertebrata dengan vertebrata. Nah, ini ada karikaturnya. Hewan semut, meskipun kita berbeda sekelompok hewan, ternyata alat gerak kita sama-sama menggunakan kaki ya. Apa kata semut? Iya kucing. Nah, itu persamaannya dari hewan vertebrata dengan invertebrata. Sama-sama menggunakan alat gerak berupa kaki. Nah, baik kita lanjutkan. Ini contoh, beberapa contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Kamu perhatikan ya. Ini yang untuk vertebrata, contohnya banyak sekali ya.
ada gorila, ini harimau berupa kartun harimaunya, kucing, kelinci, domba, ya, anjing, tikus, ikan, burung, ya, penguin, katak, ular, iguana, dan masih banyak yang lain. Ini hanya beberapa saja. Yang jelas kata kuncinya tadi adalah memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Itu untuk kelompok hewan vertebrata. Sedangkan untuk hewan invertebrata ini contohnya capung, ya, laba-laba, belalang sembah, kupu-kupu, kemudian cacing, ada siput, ya, ada kepiting, ada udang, ya, masih banyak yang lain. Ini cumi-cumi, ya. Itu adalah beberapa contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata atau invertebrata itu memiliki organ gerak yang serupa. Namun, alat gerak hewan vertebrata lebih bervariasi dibandingkan hewan avertebrata atau invertebrata tadi. Lebih bervariasi vertebratanya dibandingkan dengan hewan invertebrata. Nah, baik anak-anak, sekarang kita bahas perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, ya, pada pembelajaran sebelumnya atau tadi itu sudah kita jelaskan ciri-ciri atau karakteristik organ gerak hewan. Yang kemarin, ya, tugas kamu itu kan ada itu, ya, hewan ini menggunakan alat gerak apa, itu namanya ciri-ciri organ gerak hewan. Meskipun memiliki persamaan, hewan vertebrata dan invertebrata pun memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, beberapa perbedaan itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Berikut adalah perbedaannya hewan vertebrata dan invertebrata. Sekarang perhatikan gambar berikut, ya. Kita bahas dulu ini hanya sebuah contoh saja. Contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata. Ini ada hewan kelelawar yang vertebratanya, sedangkan di bawahnya adalah lalat untuk invertebratanya. Kita mulai dari kelelawar sebagai hewan vertebrata. Perhatikan bagian kerangka tubuhnya. Ya, ini ada kerangkanya, ya, kalau kelelawar tuh atau vertebrata tuh. Ini ada tulang-tulang penyusun tubuhnya, kerangkanya ini. Nah, ada tulang leher sampai ke bawah, sampai ke kaki, ini ada kerangkanya atau tulang belakang. Ada tulangnya. Sedangkan invertebrata bisa kita lihat lalat itu tidak nampak, ya. Tidak nampak ada kerangkanya, tulangnya, tulang belakangnya. Hanya sederhana seperti itu. Nah, bisa kita simpulkan, jadi perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan kaki. Nah, untuk invertebrata hanya memiliki susunan tubuh yang sederhana seperti contoh lalat ini, ya. Kemudian untuk vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Ya, ini contoh kelelawar itu, ya. Bukan hanya saja kelelawar, tapi hewan-hewan vertebrata yang lain, ya. Kucing, anjing itu memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan, ya. Mulut nanti ada rongga ada kerongkongan, kemudian sampai ke perutnya, sampai ke alat pembuangannya. Sedangkan untuk invertebrata itu memiliki alat pencernaan yang masih sederhana seperti lalat ini. Ini tidak terlalu
bervariasi lah ya. Hanya seperti ini. Mungkin hanya ada perutnya saja, tidak nampak yang lain. Itu beberapa perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi anak-anak itu ya, semoga kalian paham. Nah, ini nanti ada tugas latihan yang akan Bapak kirim ya. Yang pertama, nanti tugasmu adalah mengelompokkan hewan-hewan di gambar ini. Ini contoh ya, Bapak contohkan satu. Kelompokkan hewan di atas berdasarkan kelompok besar hewan vertebrata atau avertebrata atau invertebrata ya. Pada tabel di bawah ini. Kamu buat rapi-rapi tabelnya. Vertebrata ini satu nama hewan. Misalnya kita ambil yang termasuk hewan vertebrata pada gambar ini, di atas ini apa? Contohnya kucing lah kita ambil ya. Karena dia mempunyai tulang belakang. Nah, jadi kita tuliskan nanti sini nama hewan kucing, alat gerak kaki ya. Kemudian untuk avertebrata atau invertebrata, kita contohkan saja nama hewannya belalang ya. Belalang, alat geraknya juga masih sama, kaki. Itulah persamaan dari vertebrata dan avertebrata tadi. Nanti nomor 2 silahkan anak-anak teruskan ya, selebihnya 3, 4, 5 sampai nomor 5 itu silakan anak-anak lengkapi sendiri ya. Kamu lihat gambar ini, pilihlah mana yang vertebrata dan invertebrata. Ini jadi Bapak rasa itu cukup mudah ya. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke muatan seni budaya dan keterampilannya, SPDP. Corak dan ragam gambar ilustrasi, itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Gambar ilustrasi memiliki berbagai macam corak. Corak gambar merupakan bentuk gambar ya. Terdapat berbagai jenis gambar ilustrasi. Ini nanti bisa kamu lihat ya di buku paket halaman 47 sampai 48 ya. Itu ada dijelaskan di situ tentang corak dan ragam gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi apa saja? Yang pertama, gambar realis. Apa itu gambar realis? Gambar yang dibuat sesuai kenyataan aslinya. Ya, ini contohnya. Contohnya gambar orang sedang berjualan di pasar kan seperti aslinya ya. Realitas atau real, nyata, seperti aslinya. Ada orang berjualan, ada buah-buahnya. Nah, seperti ini itu contoh dari gambar realis. Yang kedua adalah gambar karikatur. Apa itu gambar karikatur? Gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Ini contohnya. Ini ada sebuah gambar ya, orang bermain gitar tapi kepalanya dibuat besar, badannya kecil. Nah, ini yang disebut dengan dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Aslinya ini kepalanya kecil, tapi karena dibuat gambar karikatur, maka dibuatlah besar. Tapi ingat anak-anak, kalau membuat gambar karikatur ya, tolong yang sopan ya. Jangan sembarang orang kamu gambar karikatur, nanti kakinya besar sebelah atau tangannya besar sebelah, jangan. Yang kira-kira pantas lah ya. Nah, kemudian gambar kartun. Yang ketiga, gambar kartun adalah gambar untuk menghibur dan berisi humor. Nah, ini biasa kamu lihat kan film-film kartun itu. Film kartun itu sebetulnya berasal dari gambar-gambar kartun yang dibuat animasi ya. Nah, ini contohnya. Ini kan contoh dari gambar kartun. Mungkin ini Tom and Jerry mungkin ya. Contohnya ini seperti ini. Jadi tujuannya untuk menghibur dan berisi humor. Biasanya untuk yang lucu-lucu lah, seperti film Tom and Jerry itu. Kita lanjutkan gambar dekoratif ya. Jadi corak dan ragam gambar ilustrasi itu ada gambar dekoratif. Apa itu?
adalah gambar untuk menjadikan bentuk benda lebih indah. Sengaja dibuat gambar itu tujuannya untuk menjadikan bentuk benda lebih indah. Ini contohnya. Contohnya nih gambarnya ya, gambar dekoratif. Seperti ini. Pokoknya untuk menjadikan bentuk benda lebih indah. Itu termasuk gambar dekoratif. Jadi seperti itu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang Bapak jelaskan. Ini Bapak agak kurang-kurang semangat ya karena memang kesehatan Bapak belum begitu pulih ya, masih menjalani terapi patah tulang. Nah ini nanti setelah kalian paham, itu ada tugas yang kedua yang akan Bapak kirimkan nanti di WA. Ada beberapa gambar yang sudah ada ini, nanti kamu tinggal menuliskan jenis gambar ilustrasi apa yang sudah Bapak terangkan tadi. Apakah realis atau kartunkah atau karikaturkah ya? Nanti kamu buat. Kalau gambarnya tidak bisa kamu buat ya cukup kamu buat saja gambar 1, gambar 2 gitu ya. Nah itu saja anak-anak pembelajaran kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga anak-anak sekalian masih tetap semangat belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.